Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan kegiatan MMQ secara offline ya. Mudah-mudahan di tengah saat kondisi Samarinda yang katanya mulai meninggi dan memerah, mudah-mudahan kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk menjalin silaturahim. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Ustazah sekalian, ada Ustaznya? Tidak ada. Ustazah sekalian, insya Allah hari ini saya diminta oleh Ustazah Isti karena beliau sedang sakit sekarang, jadi beliau belum bisa menyampaikan hasil raker Kiroati yang dilaksanakan sepekan yang lalu. Ini juga kenapa acara kita majukan satu pekan ya. Seharusnya kan MMQ kita di pekan ketiga, tapi kita majukan ke pekan kedua karena ternyata di 2 pekan terakhir Februari itu ada agenda yang harus kita sosialisasikan sekarang. Kalau baru kita sosialisasikan pekan depan, khawatirnya terlambat. Jadi untuk bulan ini kegiatan MMQ-nya kita majukan 1 pekan. Saya akan mulai dari yang pertama. Nah, ini saya diminta membacakan ya, walaupun mungkin yang harusnya tahu ini adalah pengurus, jadi dia harus tahu job list-nya apa-apa saja, tapi diminta untuk membacakan ini. Tapi sekiranya Ustazah nanti ada yang berkepentingan, misalnya kalau mau buku ke siapa, jadi tahu oh ini job list-nya di bagian Ustazah ini. Kalau untuk tes anak-anak sama siapa daftarnya, kalau untuk tes dewasa sama siapa daftarnya. Jadi saya bacakan dulu yang pertama, job list koordinator Kiroati Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Tugasnya yang pertama adalah mengadakan MMQ setiap bulannya di wilayah. Kemudian Korcam membantu Korda mengadakan MMQ per 3 bulan sekali, ini yang MMQ akbar. Selanjutnya, setiap Korcam mempunyai program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Alhamdulillah kemarin kami sudah membuatnya, nanti juga saya akan bacakan apa saja program kerja tersebut. Materi yang disampaikan di MMQ adalah materi yang telah dibuat dan disepakati bersama saat rakerda. Jadi materinya sudah ditentukan saat rakerda kemarin, dan mungkin tahun lalu kita kecepatan ya, jadi kita ngambil sendiri materi-materi yang seharusnya ternyata itu masuk di rakerda baru disampaikan di tahun ini. Jadi mungkin nanti ada pengulangan terutama di materi makhrajul huruf. Jadi dari rakerda juga udah disepakati bahwa tahun ini nanti materi di MMQ itu tentang makhrajul huruf. Kemudian untuk job list amanah, yang pertama ketua Korcam, insya Allah tahun ini masih diamanahkan kepada Ustazah Istiqomah. Tugasnya yang pertama merencanakan program kerja selama 1 tahun, menyusun program kerja untuk kecamatan, mengkoordinasikan semua pelaksanaan program kerja, baik itu ada MMQ, sertifikasi, metodologi pembinaan dan lain-lain agar berjalan lancar, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja yang telah disepakati di seluruh kecamatan dan mengawasi pelaksanaan program kerja. Selanjutnya memberikan sanksi sesuai kesepakatan wilayah masing-masing apabila ada anggotanya yang sering tidak hadir saat MMQ. Jadi ini kita akan kontrol dari absen dan kartu absen ya.
memberikan laporan ke Korda terkait pelaksanaan program kerja di Korcam dan ikhlas dalam menjalankan amanah. Selanjutnya administrasi Korcam, insya Allah diamanahkan ke saya, membantu ketua dalam membuat program kerja, mengabsen anggota yang hadir saat MMK Korcam, membuat rekapan kehadiran selama 1 tahun, membantu ketua dalam laporan keuangan, membantu amanah tasih dan ektak dalam mendata nama-nama peserta tasih dan ektak, membuat notulensi kegiatan MMK di Korcam dan ikhlas dalam menjalankan amanah. Berikutnya untuk SDM atau metodologi Korcam, Ustazah Nuni kemarin diamanahkan ke Ustazah Fatul ya, diamanahkan ke Ustazah Fatul Mukarramah. Yang pertama membantu ketua dalam membuat program kerja, kemudian membantu ketua dalam pelaksanaan MMK, membuat jadwal dan mengatur kegiatan MMK, mengatur pelaksanaan kegiatan MMK, mengawasi dan mengevaluasi semua pelaksanaan program, sertifikasi metodologi MMK dan pembinaan SDM. Jadi ini di bawah Ustazah Fatul Mukarramah. Melaporkan pelaksanaan program secara rutin berkala kepada Ketua Korcam, melakukan sosialisasi kegiatan pengenalan kiroati kepada masyarakat melalui paket pelatihan metodologi dan ikhlas dalam menjalankan amanah. Selanjutnya untuk amanah ektak. Jadi bahasanya kalau tasih dewasa dan tasih anak-anak itu dibedakan. Kalau ektak itu untuk anak-anak, dan kalau untuk pengajar dewasa itu namanya tasih. Untuk ektak saja seri ya. Ya, untuk amanah ektak diamanahkan ke Ustazah Ceri dari Lobaku. Tugasnya adalah membantu ketua dalam membuat program kerja, merencanakan jadwal ektak Korcam, mendata anak-anak yang akan mengikuti ektak yang diadakan Korcam, mentasi anak-anak TPQ atau Prikpat yang ada di kecamatan, membantu pelaksanaan ektak yang diadakan Korda dan melakukan koordinasi secara berkala dengan tim ektak Korda. Jadi untuk anak-anak sekarang di bawah Ustazah Ceri. Jadi nanti kalau misalnya ada anak-anak kita yang ingin kita teskan syahadah untuk daerah kecamatan Sungai Kunjang, maka kita mendaftarnya ke Ustazah Ceri. Selanjutnya untuk tasih Korcam, ini diamanahkan ke Ustazah Nuni untuk tasih anggota dewasa ya. Tugasnya membantu ketua dalam membuat program kerja, memantau dan mendata tenaga pengajar yang belum bersyahadah. Jadi kalau di TPQ kita ada yang belum bersyahadah, maka dipantau dan didata oleh Ustazah Nuni. Karena targetnya semuanya bisa bersyahadah dalam satu TPQ. Melakukan pembinaan terhadap peserta tasih, merencanakan jadwal tasih Korcam, mendata nama-nama peserta tes dewasa untuk mengikuti ektak yang diadakan Korwil, melaksanakan dan mengawasi proses pelaksanaan tasih, berkoordinasi dengan tasih Korda dan Korwil terkait waktu pelaksanaan tasih, dan ikhlas dalam menjalankan amanah. Dan yang terakhir adalah amanah buku. Nah tadi waktu amanah administrasi di situ ada terkait keuangan ya, termasuk pembayaran iuran bulanan. Itu kalau dari Korda itu diamanahkan ke administrasi. Tapi kami kemarin berkoordinasi itu, walaupun memang harus tugas saya yang membuat laporan, tapi saya berkoordinasi dengan Ustazah Amariyah yang mendapatkan amanah buku, dan beliau tetap menerima pembayaran iuran setiap bulannya. Saya hanya membantu saja. Jadi kami bagi tugas, saya bagian di
notulen kegiatan, kemudian absen, termasuk kartu absen itu, dan Ustazah Asmariyah yang amanah untuk menerima pembayaran plus amanah buku. Jadi kalau kita mau beli buku juga sekarang sama Ustazah Asmariyah yang tempat kita bayar 4 bulan. Tugas dari amanah buku yang diembankan kepada Ustazah Asmariyah, yang pertama menyiapkan memo pembelian buku, memberikan rekomendasi memo untuk pembelian buku di Korda sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, berkoordinasi dengan Ketua Korcam dalam memberikan memo kepada anggota Korcam. Nah, ini fungsi dari absen, kartu absen yang warna biru tadi ya Bu ya, yang ada Ibu bawa ya. Fungsinya itu untuk membeli buku. Jadi saya tidak lagi membuka rekapan absen, cukup melihat dari kartu itu. Kalau 3 kali hadir berturut-turut, alhamdulillah bisa beli buku. Pengalaman saya seperti itu. Ketika waktu itu saya pernah 2 kali hadir, kemudian yang ketiganya saya tidak hadir. Kemudian saya hadir lagi sama Ustazah Isti, tunggu 3 kali berturut-turut baru saya boleh beli buku. Nah, begitu juga kalau misalnya kita dalam satu lembaga, ternyata yang mengajar bukan kita sendiri tapi ada beberapa anggota, maka dikumpulkanlah beberapa kartu tersebut, dilihat kehadirannya. Kalau kehadirannya mencukupi, maka diberikan buku. Nah, ini dari Ustazah Asmariyah nanti akan berkoordinasi dengan Ketua Korcam dalam memberikan memo dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Syaratnya adalah 3 kali hadir berturut-turut untuk kegiatan ini. Insya Allah ini untuk jobdesk yang diamanahkan ke pengurus koordinator cabang ya Korcam. Selanjutnya ada SOP, standar operasional prosedur tatib anggota syahadah. Saya akan bacakan tata tertib anggota syahadah. Yang pertama, wajib bagi anggota syahadah metode qiraati yang sudah lulus tasfih. Jadi semua pengajar qiraati harus syahadah lulus tasfih, itu ya wajib. Yang kedua, mulai bulan Maret 2020, mulai bulan Maret 2020, anggota syahadah hadir MMQ di Korcam masing-masing berdasarkan wilayah domisili, kecuali anggota lama sebelum bulan tersebut. Menggunakan baju seragam qiraati. Hadir minimal 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian tilawah Al-Quran, mengisi absen kehadiran, mengikuti semua kegiatan yang ada di MMQ Korcam masing-masing sampai selesai. Tidak meninggalkan atau pulang sebelum rangkaian kegiatan MMQ selesai. Anggota yang tidak hadir sebaiknya izin ke Ketua Korcam atau administrasi Korcam masing-masing. Kalau tidak hadir, sekarang kita bisa mengganti di kegiatan Korcam teritorial lain ya. Jadi kalau misalnya di Sungai Kunjang sekarang ini bulan pekan kedua, pekan ketiga dari Samarinda Ulu, kita tidak bisa hadir di sini, maka kita bisa hadir di tempat lain. Walaupun tetap ada IKOP-nya untuk di tempat lain kita membayar sendiri untuk konsumsinya. Jadi tidak dari uang dari iuran kita yang diambil, tetapi kita membayar sendiri 10.000 untuk konsumsi di Korcam. Kalau kita hadir di sini, kita tidak perlu bayar nambah 10.000, cukup dengan iuran 20.000 itu sudah terakomodasi untuk konsumsinya, include sudah ya. Kemudian yang ke-10 adalah membayar infak yang telah disepakati. Jadi saya langsung sampaikan saja terkait infak.
Infak yang kita bayar setiap bulannya itu 20.000. Adapun rinciannya 20.000 itu yang pertama 10.000 untuk konsumsi, kemudian 5.000 nanti iuran itu kita sampaikan ke Korja, dan 5.000 lagi untuk operasional di Korja, misalnya seperti infak materi, ya infak masjid yang kita pakai atau musola dan lain-lain. Jadi perbedaannya tadi kalau kita ke tempat lain maka kita menambah 10.000 untuk konsumsi, itu saja. Dan mulai bulan ini akan diadakan, hasil rakerda kemarin kita sepakati akan diadakan infak keliling sukarela untuk dana sosial untuk anggota yang terkena sakit atau musibah. Jadi pengalaman setahun yang lalu ternyata kita tidak punya kas untuk membantu saudara kita yang mungkin terkena musibah atau sedang sakit, sehingga agak kesusahan mencari dananya dari mana. Kalau menunggu kita ngumpul lagi perlu waktu, misalnya dana itu mau kita sampaikan hari ini, sedangkan MMG kita baru 2 pekan lagi, maka kita sepakati setiap pertemuan MMG kita akan adakan kotak infak keliling. Silahkan diisi ikhlasnya semampunya. Nah, dana itulah nanti yang akan kita gunakan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Setuju ya, Ustazah? IKOP anggota syahadah. Yang tadi pertama tata tertib, yang kedua IKOP. Jika tidak hadir saat MMQ di korcamnya, maka mengikuti MMQ di korcam lain. Disesuaikan dengan waktu MMQ di korcam yang diikuti. Kemudian yang kedua, tidak bisa membeli buku qiraati jika tidak hadir mengikuti MMQ sebanyak 3 kali. Kalau kita hadir di tempat lain akan dikasih memo, nanti memonya dikasihkan aja ke saya akan masukkan di dalam kartu, jadi dianggap hadir ya untuk pengganti itu. Karena kalau lihat dari absen kita tidak ada namanya, tapi dengan memo itu saya akan memo dikasihkan ke saya plus dengan kartu absen, maka saya akan masukkan di situ. Kemudian jika anggota mengajar di lembaga, maka koordinator lembaga yang bertanggung jawab dan koordinator lembaga tersebut yang akan memberikan info. Jadi kemarin kalau misalnya ternyata setelah dicek data banyak dalam lembaga tersebut yang tidak hadir untuk acara MMG, sehingga misalnya beli bukunya tidak lengkap, maka yang memberikan info adalah lembaga koordinator yang ada di lembaga tersebut, misalnya koordinator TPQ-nya atau koordinator sekolah yang ditunjuk. Selanjutnya SOP kasih untuk siswa. Jika siswa sudah lulus ini diperuntukkan untuk siswa yang sudah lulus tes dari koordinator kasih lembaga. Untuk privat, siswa input ke TPQ terdekat dan dites oleh koordinator kasih TPQ tersebut. Jadi siswa yang mau dikasih itu yang pertama dia sudah lulus dari koordinator kasih lembaga. Jadi dalam suatu lembaga TPQ ataupun sekolah itu ada koordinatornya. Siswa yang akan dikirim ke Korcam untuk mengikuti FK, dia harus lulus dulu di koordinator kasih lembaganya. Ya, kalau untuk privat, maka siswa itu diinkludkan ke TPQ terdekat dengan tempat privatnya. Jadi nitip ke ustazah, dan tentu kita kan kenal ya. Kita sebagai anggota qiraati, misalnya kita ngajarnya privat, saya ngajarnya privat. TPQ terdekat saya, pasti kita sering ketemu di MMG juga. Boleh saya nitip siswa saya, tolong diteskan nanti untuk maju ke FK. Jadi bukan atas nama privat, tapi include ke dalam TPQ tersebut. Kemudian siswa membawa memo hasil tes dari koordinator lembaga ke amanah tasik Korcam.
Jadi tadi daftarnya ke Ustazah Jerry. Nah, dibawa memo dari koordinator lembaga tersebut yang menyatakan dia sudah lulus tes, dibawa ke Ustazah Jerry. Untuk sekolah formal, kalau di Sungai Kunjang ada Islamic Center dan Al-Azhar, hasil tes koordinator lembaga bisa langsung diserahkan kepada amanah administrasi Porda untuk ditindaklanjuti. Jadi kalau untuk formal langsung ke Porda, tidak lewat Korcam. Korcam nanti menaungi yang dari TPQ. Amanah tasbih Korcam melaporkan hasil tes ke amanah administrasi Porda. Jadi Ustazah Jerry nanti menyampaikan ke Porda yang bagian tes ini, karena tes itu kan bukan tes yang menentukan syahadah lulus dapat sertifikat, itu bukan di Korcam, tapi di Porda. Tapi ada pembinaan dari Korcam, ada tes juga dari Korcam, data-datanya. Jadi nanti yang menyampaikan dari Ustazah Jerry ke Porda. Kita daftarnya ke Ustazah Jerry. Amanah administrasi Porda membuat daftar nama list tes dan diserahkan kepada amanah tasbih Porda. Jadi yang punya amanah tadi Ustazah Jerry dia buat daftarnya, kemudian disampaikan ke Porda. Jadi kalau kita TPQ kita tidak langsung ke Porda ya Ustazah, tapi kita ke Korcam dulu. Amanah tasbih Porda berkoordinasi dengan tim EPTAK untuk melaksanakan EPTAK. Hasil EPTAK diserahkan kembali ke amanah administrasi guna pembuatan syahadah. Porda yang belum memiliki Korcam, insya Allah kalau kita nggak ada ya, kita ada Korcam. Siswa yang belum lulus tes Gorib dan Tajwid mengikuti remedi selama 1 bulan. Jadi ada 4 tes, Gorib, Tajwid, Tartil, Fashohah. Untuk yang tidak lulusnya di Gorib dan Tajwid, dia masih ada kesempatan 1 bulan belajar, kemudian dia tes atau remedi bahasanya. Tetapi untuk yang belum lulus Tartil dan Fashohah, maka dia mengikuti tes di 6 bulan selanjutnya. Jadi tes kita di bulan Maret sama bulan September kalau gitu. Jadi bulan depan itu ada tes EPTAK. Dan kita mulai pendataannya di bulan Februari. Itulah kenapa harus disampaikan hari ini biar ustazah bisa menyiapkan siswanya, karena insya Allah akhir Februari ini akan ada pendaftaran siswa untuk tes yang ada, dan kemudian ada pendataan lagi baru tesnya nanti di bulan Maret. Tasbih untuk dewasa. Peserta membawa memo dari muwajihnya kepada amanah administrasi Korcam. Jadi muwajih gurunya nanti dapat memo dibawa ke Ustazah Unik. Amanah administrasi Korcam membuat daftar nama dan berkoordinasi dengan amanah administrasi Porda. Amanah tasbih Porda. Hasil tes amanah tasbih diserahkan kembali kepada amanah administrasi. Amanah administrasi menindaklanjuti untuk pembuatan syahadah. Ini untuk SOP tes dewasa. Panjang pula. Nggak tahu nih punya Marika. Pembelian buku Qiraati untuk pengajar. Pengajar Qiraati harus mengikuti MFG minimal 2 kali dan di pertemuan ketiganya mendapat memo. Ya sama ya 3 kali. Memo pengambilan buku diserahkan kepada amanah buku. TPQ mengambil buku dengan membawa memo beserta kartu absensi MMQ. TPQ mengambil buku dengan membawa memo serta absensi MMQ lembaga. Jadi kita juga punya ada tanggung jawab untuk melaksanakan MMQ lembaga.
Nah, MMG lembaga itu ada absennya, dan absennya itu yang dibawa untuk mengambil buku kalau dia lulus. Khusus lembaga formal dapat langsung mengambil buku ke PJ Buku dengan syarat membawa absensi MMG lembaga dan membawa absensi MMG Korcam, kiap pengajar di lembaga tersebut. Kan kebijaksanaan. Nanti nggak boleh izin apa? Insyaallah kalau yang untuk lainnya, insyaallah masih sama dengan tahun sebelumnya. Sekarang ke program kerja. Kegiatan apa saja yang akan kita ikuti selama 1 tahun? Program kerja kita selama 1 tahun. Ini langsung saya gabungkan antara program Korda dengan Korsam, jadi langsung beriringan. Yang pertama, sosialisasi program Rakorjam yang kemarin itu bulan Februari, alhamdulillah hari ini terlaksana. Kemudian ada jaring aspirasi Korcam, akan dilaksanakan di bulan Oktober bersamaan dengan kegiatan Korda. Ada rapor TPQ, rapat koordinasi TPQ di bulan Februari ini dan di bulan Oktober. Untuk info berikutnya nanti akan disampaikan lagi kapan pelaksanaannya. Kemudian MMI Korcam Februari Maret kita pelaksanaannya di Korcam. Jadi pekan depan TLU yang bertugas. April nanti MMI Korda, materinya Makhorijul Huruf. Kemudian Mei Juni kembali MMI Korcam lagi, dan Juli MMI Korda, materinya masih sambungan Makhorijul Huruf. Agustus MMI Korcam, langsung ke September MMI Korda. MMI Korda ini MMI Akbar. Makhorijul Huruf masih temanya, dan Oktober, November, Desember itu MMI Korcam. Kemudian ada pembinaan santri syahadah. Jadi mulai tahun ini santri yang sudah bersyahadah itu kita includekan selama setahun ini dalam MMI kita, baik yang Korcam maupun yang Korda, baik yang di wilayah Sungai Bunjang maupun yang Akbar. Jadi kita bawa siswa kita yang sudah bersyahadah. Selanjutnya ada pendaftaran peserta ektak dan pelaksanaan pra-ektak. Bulan Februari pekan ketiga, insya Allah mulai pekan depan dibuka pendaftaran siswa yang akan tes. Silahkan nanti mendaftar ke Ustazah Cherry. Ustazah bisa mengirimkan datanya ke Ustazah Cherry untuk siswa yang sudah siap ektak. Pendaftarannya di bulan ketiga Februari dan pelaksanaan ektaknya di bulan Maret. Ada juga pendaftarannya nanti di bulan September dan pendaftarannya di bulan Agustus dan pelaksanaannya di bulan September. Selanjutnya ada khataman Korcam. Jadi kita rencananya kemarin usulannya dari Korda, kita mengadakan kegiatan khataman yang bisa agak meriah lah, maksudnya bukan kayak khataman kita di FMI ini, tapi kita buka misalnya ada tempat yang kita bisa mengundang masyarakat umum dan kita mengadakan khataman di situ. Nah, dari kami mengusulkannya di bulan Mei setelah Lebaran. Jadi mungkin kita bisa menugaskan kepada siswa-siswa di TPQ, santri di TPQ khususnya yang sudah syahadah, yang mungkin sudah persiapan tes, sudah lancar baca Quran, di bulan Ramadan minimal mereka 1 kali khatam. Jadi mereka di bulan Ramadan itu sehari 1 juz,
akhirnya di bulan April kita bisa ikutkan dia untuk kegiatan hataman Quran. Cuman mungkin kita belum dapat tempatnya kira-kira di mana yang syiarnya ke masyarakat itu cukup baik gitu. Jadi masyarakat bisa melihat kegiatan kiroati, ya, kegiatan kiroati ini, oh ternyata bacaan Quran anak-anak yang sudah belajar kiroati seperti ini bacaannya, sehingga bisa mengajak yang lain untuk belajar kiroati bersama, atau mengajak orang tua untuk menjadi pengajar kiroati dengan belajar supaya bisa bersyahadat dulu. Itu tujuannya, ya. Akan dilaksanakan di bulan Mei setelah Lebaran Idul Fitri. Selanjutnya pendaftaran dan pelaksanaan pratasih dewasa tingkat kecamatan. Ini kita sesuaikan dengan pelaksanaan tasih dewasa ada di bulan Mei, maka kita buka pendaftarannya di bulan April dan ada pembinaannya, ya, sejajar ya. Benar, ada pembinaannya. Jadi bagi ustazah yang mengajar, misalnya guru di TPK-nya, atau mungkin teman-teman yang lain yang sudah siap untuk dites syahadatkan, bisa mendaftar di bulan April nanti dan pelaksanaan tesnya di bulan Mei. Itu agendanya. Setelah itu di bulan Juni akan diadakan metodologi. Jadi yang sudah lulus di bulan Mei kemudian mengikuti metodologi di bulan Juni. Program kerja yang ke-13, pemantapan metodologi atau sertifikasi Korcam dan tata cara tasbih. Ini dilaksanakan di bulan Maret dan Desember. Selanjutnya ada wisuda dewasa. Jadi dari Korda juga mengadakan wisuda untuk ustazah yang sudah tes syahadah yang lulus tadi, atau kita yang belum pernah wisuda, nanti ada pendaftaran dan wisudanya akan dilaksanakan di bulan November 2022. Selanjutnya untuk lembaga, untuk lembaga di sekolah formal itu melaksanakan kegiatan khataman Quran lembaga formal di masing-masing lembaga di bulan Mei dan Juni, dan ini biasanya berbarengan dengan kegiatan wisuda atau kelulusannya, ya. Ketika anak-anak itu mau lulus, maka diadakan khataman di bulan Mei dan Juni. Program berikutnya adalah pelatihan qiraati atau recruiting. Jadi ada satu program dari Korda yang harapannya kita Korcam bisa melakukannya, yaitu untuk menambah jumlah pengajar qiraati atau lembaga yang menggunakan metode qiraati, maka kita mengadakan pelatihan. Dari Korda mengajarkan di bulan Juli dan kita mengadakan di bulan Agustus. Dari pelatihan ini harapannya ada pendirian TPQ baru di bulan September. Jadi misalnya kalau kemarin bayangan misalnya nih kita mengadakan pelatihan qiraati, kita menjelaskan tentang qiraati itu baru di tempat itu yang menggunakan metode qiraati. Berikutnya juga ada kegiatan supervisi. Supervisi dilaksanakan di bulan Juli dan September. Kemudian ada dari Korda, ya, ada evaluasi juga dari Korda di bulan Desember. Kemudian rihlah guru dan siswa dari Korda itu di bulan November. Ada pembuatan kalender Korda di bulan Juli, dan yang terakhir adalah rihlah guru dan siswa Korcam. Jadi tambahan dari, kalau yang tadi itu Korda, beberapa dari Korda, tambahannya dari Korcam juga mengadakan rihlah untuk guru di koordinator cabang Samarinda, Sungai Kunjang maksudnya, yang di Sungai Kunjang mengadakan rihlah guru dan siswa itu di bulan Desember. Mudah-mudahan kondisinya bisa terlaksana, ya, kita bisa rihlah bersama anak-anak
mengasuh murid di TPQ masing-masing. Mungkin cukup itu ya untuk sosialisasi program kerja kita selama setahun ke depan, apa saja yang akan kita laksanakan, dan sebagai evaluasi program kerja kami tahun 2021 kemarin kami laporkan alhamdulillah semua terlaksana, hanya satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu rihlah yang rencananya diadakan di Desember 2021 itu tidak terlaksana, dan alhamdulillah yang lainnya terlaksana. Ini cukup saudara sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Keterkaitan program ya, program Korda untuk kegiatan Kiroati ada beberapa yang sudah pernah kita jalankan, dan juga ada yang baru yang sebenarnya mungkin ada sudah dewasa itu biasanya tidak ada. Dulu yang pernah awal itu di Islamic Center binaan Ustazah Nurul Komariah itu wisuda. Jadi maka ini juga yang dewasa juga ada pelaksanaan untuk wisudanya. Dan yang disampaikan ada yang ditanyakan Ustazah sekalian. Silakan Ustazah. Ada buku yang saya sama dia lagi ya. Ya, jadi kita sudah semua mendengarkan keputusan dari hasil rapat Korda. Tapi maklumlah Tuhan, seminggu bisa hilang. Jadi ini mungkin saran aja, bisakah itu difotokopikan hasil tadi biar itu menjadi pegangan kita masing-masing. Berapa kakak menebus, yang penting kami bisa ingat selalu gitu kan. Kalau perlu kita tempel di depan pintu gitu kan, supaya ingat. Karena kalau kita tidak gandakan seperti itu, lupa pasti, yakin. Apalagi ulun pasti jangan lupa. Karena ada orang yang nukar buku dengan ulun, syarat-syaratnya kada lengkap, menjual juga, yang penting dulu dapat duit. Nah, jadi supaya itu tidak sia-sia gitu ya. Alangkah baiknya itu saran aja Bang. Misalnya apakah kami menebus gitu fotokopi yang tadi yang dipanggilkan Ustazah Fitri tadi, supaya ingat. Bisa juga Ustazah Nunik tadi nyatat dia poin-poin penting yang berkaitan dengan anggota, supaya anggotanya paham kayak gitu. Takutnya saya itu hilang tuh kayaknya seminggu, gak diingat lagi gitu. Jual terus buku yang saya Nunik, yang penting aku dapat duit. Bahaya. Masalahnya kalau buku tutup duitnya itu pusing aku mikirkan berapa puluh juta aku bayar Ustaz. Jadi Nunik ini ngajari aku. Jadi itu aja saja. Ulun atas nama pribadi mohon dikopikan aja apa yang tadi menjadi keputusan. Karena bisa jadi ulun lupa, jadi supaya nggak ada lupa. Itu tadi ya sudah. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Adel atas sarannya ya. Memang rencananya kalau dari Bu Isti tadi sih nanti kita share ini filenya ke ya, tadi sarannya kita share, tapi ini ada usulan untuk di fotokopi ya. Fotokopi nanti bisa dibagikan ke anggota insya. Kami juga akan share dan juga akan coba untuk difotokopikan. Tapi mungkin kalau untuk program kerja ini hanya satu lembar ya, untuk langsung kolom-kolom itu sedikit. Tapi untuk yang SOP tadi nanti diambil poin-poin pentingnya, dirangkum kembali yang langsung berhubungan dengan anggota apa saja, nanti bisa dibagikan. Ya, terima kasih Ustazah. Ada lagi Ustazah yang lain?